Ada tiga tahapan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Tahapan utama dalam pengerjakan aksi nyata. Yang pertama adalah Bapak Ibu terlebih dahulu harus selesaikan topik pelatihan. Nah, semua topiknya harus tercentang hijau. Kalau tidak tercentang hijau, maka tombol untuk aksi nyatanya tidak akan aktif. Ya, jadi selesaikan dulu topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Lalu kemudian Bapak Ibu ajukan. Setelah itu masuk tahapan yang kedua, yaitu validasi aksi nyata. Nah, ini di level kurator kementerian PMM Bapak Ibu. Nanti para kurator akan melihat aksi nyata Bapak Ibu apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, lalu kemudian akan dikirim kembali ke akun PMM Bapak Ibu. Kita masuk di tahap ketiga. Kalau misalnya lulus, maka Bapak Ibu dapat langsung unduh sertifikat. Ya, jadi kalau tombol unduh sertifikatnya sudah menyala berwarna hijau, itu artinya eh, aksi nyata Bapak Ibu lulus kurasi, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat. Nah, tapi ada opsi kedua Bapak Ibu. Ternyata seperti tadi ya, ternyata ada yang dua kali itu sampai nggak lulus gitu, ditolak terus. Nah, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu misalnya aksi nyatanya ditolak, maka Bapak Ibu akan merevisi, ya, merevisi aksi nyata tersebut. Nanti pasti Bapak Ibu bisa lihat rekomendasinya, rekomendasi perbaikannya, alasan ditolaknya apa di sana ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak ada yang salah dengan aksi nyata Bapak Ibu bisa komplain tuh, ya, komplain, bisa banding namanya. Banding mengajukan kembali, lalu kemudian akan dikurasi ulang oleh tim kurator dari PMN. Ya. Nah, ada beberapa tips supaya aksi nyata Bapak Ibu lulus validasi aksi nyata. Nah, ini langsung dari PMM-nya Bapak Ibu ya. Ada lima. Yang pertama, pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme. Nah, saya tandain Bapak Ibu ya. Atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsinya, dan juga refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Sekalipun aksi nyatanya boleh bareng-bareng, tapi laporannya nggak boleh di copy paste mentah-mentah begitu ya Bapak Ibu ya. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan. Namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Panduan tersebut bisa Anda lihat saat akan memilih topik aksi nyata. Klik baca rincian. Nah, beberapa Bapak Ibu mungkin tidak baca rincian ya dari aksi nyatanya. Em, ini yang buat banyak eh, komponen di aksi nyata tersebut tidak sesuai dengan rincian, maka jelas-jelas itu pasti ditolak sama tim kuratornya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik ya. Sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Jangan jadi lari kamar itu gitu. Kemudian yang keempat, pastikan Anda memuat dokumentasi. Nah, ini paling penting Bapak Ibu, salah satu paling penting, dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Karena gini, namanya aksi nyata itu kan pasti real terjadi gitu. Dan tim kurator hanya dapat memvalidasinya lewat bukti dokumentasi dari Bapak Ibu. So, kalau Bapak Ibu aksi nyata, langsung saja diatur dokumentasinya di foto atau video ya, Bapak Ibu. Yang kelima adalah menerima minimal satu umpan balik. Nah, ini paling penting juga salah satu. Minimal satu umpan balik. Nah, ini yang harus ada di lampiran terakhirnya, Bapak Ibu ya. Umpan balik dari objek aksi nyata. Sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi aksi nyata, misalnya eh, sasaran aksi nyatanya adalah guru, maka Bapak Ibu harus menerima umpan balik dari guru yang bersangkutan. Kalau misalnya aksi nyatanya ditargetkan atau diberikan atau dilakukan terhadap siswa, maka siswa Bapak Ibu harus memberikan umpan balik terhadap aksi nyata Bapak Ibu itu. Lalu kemudian Bapak Ibu akan mengarsipkannya lalu melampirkannya di dokumen yang Bapak Ibu ajukan. Kira-kira begitu. Nah, saya akan coba membreakdown kelima hal ini. Sebelum nanti kita praktis ke kanvanya ya, Bapak Ibu. Ada beberapa catatan penting ya. Ini breakdown dari kelima poin tadi.
Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa aksi nyata tidak mengandung kemiripan atau plagiasi. Di garis bawahi Bapak Ibu ya. Jangan nanti misalnya satu sekolah itu gurunya ada 7 atau 10 gitu. Sekali melakukan aksi nyata secara kolaboratif kan bisa tuh. Tapi aksi nyatanya satu satu template, satu eh, bentuk, satu eh, apa namanya ya, ya mirip lah ya. Maka akan mudah dideteksi plagiasnya, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua, pilih aksi nyata yang paling Anda kuasai. Nah, Bapak Ibu kan sekarang di PMM itu ada banyak topik, banyak sekali. Boleh dipilih, nggak harus berurutan dari atas. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang mana tuh yang sesuai dengan kemampuan yang paling Bapak Ibu kuasai. Ya. Yang ketiga, baca panduan atau rincian aksi nyata. Nah, ini penting. Rinciannya harus Bapak Ibu perhatikan, ya, diperhatikan dengan teliti. Keempat, Bapak Ibu harus sesuaikan juga tuh topik pelatihannya dengan judul aksi nyata, kemudian isi laporannya, ya. Karena begini, contohnya Bapak Ibu ingin melakukan aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka. Namun di aksi nyatanya Bapak Ibu buat judulnya itu disiplin positif misalnya. Kan nyambung Bapak Ibu. Dari situ kuratornya udah bisa nilai tuh bahwa isinya tidak sesuai. Ya, jadi diperhatikan topiknya apa, judul aksi nyatanya apa. Nanti kita lihat ya. Di nomor 5, Bapak Ibu harus mengisi deskripsi sesuai dengan panduan pertanyaan dengan kalimat padat dan jelas. Jadi halaman terakhir ketika Bapak Ibu akan mengajukan aksi nyata, kan disajikan beberapa pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab di salah satu kolom. Misalnya pertanyaannya ada 3 atau 4, nanti beda-beda sesuai topik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan jawab misalnya 3 pertanyaan, ya otomatis di dalam kolom itu nanti harus tersedia 3 jawaban. Nah, jangan misalnya pertanyaannya 3, tapi yang Bapak Ibu jawab hanya satu. Jadi silakan diisi deskripsinya sesuai dengan panduan pertanyaannya. Lalu kemudian menggunakan kalimat padat dan jelas. Yang keenam, Bapak Ibu itu harus unggah dokumentasi atau bukti nyata yang dilakukan sesuai dengan format yang ditentukan. Jadi Bapak Ibu perhatikan dulu di uraiannya, apakah dokumen yang diinginkan itu bentuk PDF atau video. Biasanya sih kebanyakan PDF ya Bapak Ibu dokumen tertulisnya. Nah, jangan sampai misalnya yang diminta adalah PDF lalu kemudian yang Bapak Ibu lampirkan adalah video, jelas-jelas tidak sesuai dengan rincian ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan atau melampirkan file PDF-nya, tolong diperhatikan bahwa ukuran dari PDF tersebut tidak melebihi 10 megabyte. Jadi Bapak Ibu pastikan dilihat dulu tuh size-nya berapa ya, supaya tidak terkendala. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu lakukan aksi nyata dengan to the point. Nah, ini to the point. Isi laporan tidak bertele-tele dan menunjukkan bahwa kita paham tujuannya. Jadi di isi laporan itu Bapak Ibu silahkan masukkan insight baru, wawasan-wawasan baru yang bertambah dari topik atau modul-modul yang Bapak Ibu baca di dalam topik tersebut. Ya, jangan bertele-tele malah merambah ke topik-topik yang lain begitu. Yang kedelapan, aksi nyata yang dibuat memenuhi semua butir yang diminta dari panduan pembuatan aksi nyata. Misal, dalam topik perencanaan pembelajaran, yang diminta adalah modul nih. Ya, modul, kemudian ada dokumentasi kegiatan, kemudian umpan balik. Maka Bapak Ibu pastikan ketiga komponennya itu ada. Tidak ada yang ketinggalan begitu ya. Kesembilan, isi laporan adalah dokumentasi praktik baik, bukan materi topik pelatihan. Jadi, ini kesalahan guru-guru di awal itu adalah memuat materi yang diterima dalam dokumen tertulis. Artinya hanya memindahkan, mentranskripsikan eh, pelatihannya ke dalam bentuk tertulis yang baru. Nah, Bapak Ibu kan tidak disuruh mengambil intisari, tapi melakukan aksi nyata. Jadi sekali lagi hindari aktivitas menyalin materi ke dalam dokumen tertulisnya. Yang ke-10, aksi nyata bukanlah membuat rangkuman modul. Nah, ini tadi seindah mungkin menggunakan Canva atau PowerPoint atau aplikasi lain. Namun yang terpenting adalah penuhi setiap butir. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang pakai Canva tuh,
udah mahir pakai Canva, di aksi nyatanya itu materinya atau substansi aksi nyatanya hanya 5 halaman. Tapi aksi nyatanya terdiri dari 10 halaman. Nah, 5 halaman lagi tuh foto-foto Bapak Ibu, misalnya foto selfie gitu. Jadi terkesan lembar atau dokumennya itu merupakan apa ya, foto album begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya melampirkan objek-objek atau elemen yang tidak terlalu diperlukan. Misalnya terlalu banyak objek tambahan di dalam Canva tersebut sehingga terkesan berlebihan ya. Kemudian tidak memenuhi setiap butir yang ada di panduan. Yang terakhir Bapak Ibu, cek agenda webinar di pelatihan mandiri secara berkala untuk dapat belajar dengan sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya, sama seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ikut kegiatan seperti ini untuk memperkaya kompetensi Bapak Ibu agar lebih siap lagi menyelesaikan aksi nyatanya ya. Nah, biasanya Bapak Ibu aksi nyata itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah cover. Nah, di dalam cover Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu memuat topik pelatihan, kemudian judul aksi nyatanya. Ya, contohnya topik pelatihannya adalah budaya positif. Lalu kemudian Bapak Ibu harus tuliskan juga judul aksi nyata apa yang Bapak Ibu lakukan, contohnya segitiga, restitusi dan lain-lain. Artinya ada topik, ada judul. Jadi jangan Bapak Ibu hanya menuliskan topik tanpa menuliskan judulnya. Nanti kuratornya bingung, Bapak Ibu pilih yang mana sebenarnya. Karena pada setiap topik pelatihan itu bisa saja terdiri dari lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, empat opsi yang Bapak Ibu bisa pilih untuk melakukan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu silakan uh, muat nama Bapak Ibu dan juga identitas lain, misalnya nama sekolahnya apa, ya nama, kemudian nama sekolah atau tempat uh, bekerjanya di mana, instansinya apa. Jadi sekali lagi di komponen yang pertama tadi adalah cover, topik, pelatihan, judul aksi nyatanya apa, kemudian namanya apa, dan identitas lain. Yang mendukung tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian komponen yang kedua adalah insight baru. Nah, ini yang harus dihindari seperti yang saya sampaikan, bukan materi yang Bapak Ibu dapatkan yang Bapak Ibu buat di sini, tapi refleksi Bapak Ibu, wawasan baru yang bertambah setelah melakukan pelatihan mandiri tersebut. Ya, jadi hindari mengcopy lalu kemudian pastekan itu materi yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi wawasan baru yang berkembang itu apa? Nah, Bapak Ibu ketikkan di dalam. Kemudian dokumentasi. Nah, ini berupa foto kegiatan. Misalnya Bapak Ibu di kelas atau sedang berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, silakan didokumentasikan. Foto-fotonya nanti dilampirkan. Atau mungkin arsip dan lain-lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu komponen terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah umpan balik seperti yang saya sampaikan. Ya, bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Bisa seperti formulir fisik atau digital. Mungkin Bapak Ibu yang di SMP atau SMA bisa pakai formulir digital, bisa pakai Google Form, Quizzes dan lain-lain ya. Mungkin yang SD agak susah bisa pakai formulir fisik yang bisa pakai centang gitu. Kemudian bisa menggunakan hasil wawancara yang ditranskripsi atau misalnya umpan balik tertulis dari sasaran kita dalam bentuk esai gitu ya, Bapak Ibu. Jadi umpan baliknya banyak bentuknya, Bapak Ibu bebas mau pilih yang